membuktikan bahwa semuanya banyak sayang sama Alfa. Udah pasti banyak yang kehilangan Po Alpa. Ini terakhir peninggalan yang Po pakai. Wih, sosoknya emang the best banget ya. Sobat Sorot, kepergian komedian dan presenter yang tengah naik daun, Mpok Alpa, masih menyisakan kepedihan bagi keluarga, sahabat artis, hingga tetangga dan orang-orang yang pernah ditolongnya. Bahkan Aji Darmaji, suami almarhumah, sempat menolak percaya bahwa sang istri tercinta telah tiada. Nyaris setiap hari Aji menangis di pusara yang masih semerbak wangi bunga karena kangen berbagi suka duka dengan Mpok Alpa. Apa saja fakta mengejutkan yang Aji temui setelah membuka handphone almarhumah? Apakah Aji akan menyimpan gaun terakhir yang dipakai Mpok Alpa atau menyumbangkannya untuk orang lain? Benarkah Mpok Alpa meninggalkan wasiat dan amanat yang berat ditunaikan oleh keluarganya? Bersama saya Abizar Rahman, kita akan mengulas jejak karir serta derai tawa dan tangis kehidupan Po Alpa dalam Sorot seputar orang terkenal. Firasat itu udah ada kali ya. Bilang Pak jaga anak-anaknya, kalau sampai rawat jaga anak-anak. Ini orang yang kita sayang, yang dia sayang sama kita, yang baik, yang tulus, meninggal cuma sekali aja dikuburin. Kalau bisa kita ke makam bro. Nina Carolina, nama lengkapnya. Mungkin masih banyak yang belum familiar, tapi bila sudah menyebut Po Alpa, rasanya satu Indonesia sudah tahu ya guys dengan komedian yang bersahaja ini. Tengok saja 3 tahun belakangan, sosok Po Alpa laris manis tampil di sejumlah televisi, channel YouTube, TikTok, apalagi di acara off-air. Tapi siapa sangka, di balik senyum cerianya, Po Alpa menyimpan derita maha getir yang tidak ia ungkapkan bahkan kepada sahabatnya sendiri. Namun Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Billy Syahputra, dan Iis Dahlia merasa bangga bisa berbagi meringankan beban Po Alpa saat komedian asal Betawi itu berjuang melawan penyakit kanker payudara. Habis lahirin tuh, artinya pas habis lahirin tuh timbul rasa nyeri, udah mulai berkembang kayak gitu. Tapi berusaha untuk ya kita berobat jalan. Pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit, dia langsung buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Po, kenapa Po? Taunya ya dari awal, cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu. Makanya aku terus bilang, kenapa sih kamu tuh nggak nanya? Mama tuh tahu loh rumah sakit di Penang itu, aku tahu nomor telepon dokter khusus untuk cancer gitu. Tak banyak yang tahu, Po Alpa sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia akhir Juni lalu. Bahkan Po Alpa harus merayakan Hari Idul Adha di rumah sakit dan tak bisa berkurban karena tengah berjuang melawan hidup dan mati di negeri jiran. Pedangdut Iis Dahlia sempat gemas pada Po Alpa karena berobat ke Malaysia tanpa bilang-bilang padanya. Pasalnya, Mama Isda ingin merekomen sejumlah rumah sakit dan dokter terbaik untuk sahabatnya itu. Tapi benarkah Mama Isda yang terakhir kali merapikan kuku Po Alpa sebelum komedian bersahaja itu berpulang untuk selama-lamanya? Kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana dia bilang, dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo. Seolah punya firasat, jihadnya sebagai survivor kanker akan berakhir, Po Alpa ingin berpulang dengan tenang. Aji Darmaji menuturkan istrinya sempat melarangnya mengabarkan kondisi penyakitnya kepada sejumlah sahabat artis. Tapi rasa cemas membuat Aji diam-diam curhat pedih pada Raffi, Irfan Hakim, hingga Billy Syahputra. Raffi dan Irfan seolah dejavu karena pernah berada di titik pedih yang tak terjabarkan ketika Olga Syahputra dan Julia Perez, sahabat mereka, pergi untuk selama-lamanya. Momen terakhir ketika menjenguk Po Alpa, Raffi dan Irfan menahan sedih di relung jiwa.
karena meski bisa senyum, tatapan Po Alpa sudah berbeda. Hal yang sama juga dirasakan Bang Syukur, kakak angkat Po Alpa. Namun sehari sebelum jantung Po Alpa berhenti berdetak, Bang Syukur sempat menahan tangis karena Po Alpa yang selama dirawat nafsu makan mendadak senang setelah dijanjikan bakal dibuatkan sop sapi. Dia sempat bilang, nanti pas gue sembuh kita kumpul di rumah gue yang lama ya. Ternyata kita kumpulnya ya semua orang yang sayang kumpul hari ini di sini. Dan dari awal sampai akhir nemenin Po Alpa. Seolah punya firasat tidak akan bertemu dengan Hari Raya Idul Kurban tahun depan, Po Alpa pun meminta Bang Syukur untuk menyiapkan 3 sapi jumbo yang akan ia kurbankan tahun depan. Sapi-sapi itu sudah ada di kandangnya, namun pemiliknya sudah pergi untuk selama-lamanya. Mpok itu mulai nabung sapi sama saya di 2024. Kebetulan di 2025 berbarengan dengan beliau itu sedang dirawat di Malaysia. Tapi dia sudah persiapkan setelah balik dari Malaysia dari rumah sakit, beliau langsung lanjut nabung untuk persiapan Idul Kurban di. Kenangan terindah tentang kebaikan Po Alpa juga diungkapkan oleh sejumlah sahabat artis, tetangga, bahkan tukang cimol yang setiap hari melewati rumah Po Alpa. Pak Samin, tukang cimol Parubaya itu, bak mendapat durian runtuh ketika Po Alpa memberikan sebagian tanahnya untuk jalan umum. Saat harga tanah di Jakarta selangit dan orang makin individualis, kalaupun beramal getol dikontenkan, amal jariah Po Alpa insya Allah menjadi sahabat sejati yang melapangkan jalannya menuju sorga abadi. Ya, ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alpa yang ngasih aset jalan. Terus panjangnya kira-kira mungkin ada sekitar 50 meteran. Lebar paling ada 1,5 meter. Biasanya dia tutup jalan, saya nggak ada akses jalan. Kalau misalnya dikasih nominal, misalnya 50 juta misalnya dikasih nominal, berarti kan dia antar kesebutnya ria nantinya. Jadi dia nggak mau, dia memang orangnya sifat kebaikan begitu dia. Jika tak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian, Po Alpa merasa beruntung karena bisa menyiapkan kepergiannya. Apalah arti gemerlap dunia karena harta tidak dibawa mati. Dalam kubur hanya selembar kain kafan penutup jasad yang dibawa. Meski begitu, netizen terutama penggemar Po Alpa masih penasaran dengan baju terakhir yang dikenakan Po Alpa sebelum malaikat Israel memanggilnya. Aji Darmaji pun menyiapkan outfit terakhir yang istrinya kenakan dalam buntalan kain yang ia simpan di lemari. Hingga saat ini Aji belum berembuk dengan keluarga apakah peninggalan istrinya itu akan disumbangkan atau disimpan sebagai kenangan terakhir yang tak terlupakan. Ini terakhir peninggalan yang Po pakai waktu mau menuju rumah sakit, sama di rumah sakit nih. Jaket, tasbih yang dia hari-harinya tuh saya suruh zikir aja di rumah sakit gitu. Topi gitu kan, dia jalan ini, kalau yang dia sholat nih tuh, ini dia sholat. Kalau saya buka wangi, dia masih wangi emang. Waktu berangkat semprotin kan wangi tuh awet banget baunya. Dilahirkan di Jakarta 12 Maret 1987, Po Alpa sudah hobi nyanyi sejak kecil. Bakatnya di dunia tarik suara sudah menonjol ketika ia menjadi pedangdut amatir yang sering tampil di acara hajatan. Tapi jalan Po Alpa menjadi pedangdut profesional penuh curam dan berliku. Hingga ia sempat melupakan cita-citanya itu ketika menikah muda. Kepada rocker Ikang Fauji yang dikaguminya, Po Alpa sempat curhat tentang karirnya yang jatuh bangun. Siapa sangka Dewi Fortuna baru datang setelah video curcolnya minta diajak nge-mall oleh suami mencetak viral pada 2018 silam. Kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ajak kemana kayak ini kita ya? Ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Kalau ayah juga udah girang banget ini. Dari awal-awal viral, terus kita akhirnya kerja bareng,
berapa tahun kita syuting bareng di salah satu acara. Hubungannya sangat baik, makanya kita sangat kehilangan salah satu sahabat terbaik kita. Seorang penghibur yang nggak pernah mengeluh dan dia bisa menghibur di tengah derita yang dia sakit. Ini yang membuktikan bahwa semuanya banyak sayang sama Alpa. Udah pasti banyak yang kehilangan Po Alpa. Jadi saya juga kehilangan karena dia tempat cerita saya juga. Meski telat beken karena baru dikenal setelah menikah dan punya anak, Po Alpa sangat mensyukuri masa jaya karirnya yang cuma sebentar. Pahit manis di dunia hiburan sudah Po Alpa hadapi ketika ia merasa diteror oleh oknum yang sengaja melempar celana dalam ke halaman rumahnya. Teror itu terjadi 2023 silam saat nama Po Alpa tengah berkibar. Benarkah semasa hidup Po Alpa sempat merasa diguna-guna oleh oknum yang ingin melihat karirnya hancur? Beberapa kali di depan rumah tuh sekitar jam 5:30 pada nemuin celana dalam, kemarin ke celana dalam warna hitam ukurannya gede kayak jumbo gitu. Sekarang ada lagi ini celana kayak legend begitu. Itu lemari goyang beg begitu. Wah, gue dikasih air doa sama laki gue, jangan diminum. Wah, lu buang. Lu harus tanggung jawab sama laki gue karena lu yang ngajarin gue untuk lupain laki gue. Ingat omongan lu. Dari wanita Betawi yang sederhana, Po Alpa sempat menjadi salah satu presenter dan komedian terlaris tahun 2022 hingga 2024. Namun seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniupnya. Po Alpa sempat ditipu oleh sahabatnya sendiri. Uang 2 miliar untuk membangun rumahnya ludes karena dugaan penggelapan. Punya bukti kuat untuk memperkarakan kasus itu ke meja hijau, namun Po Alpa urung melakukannya. Po Alpa lebih rela uang yang diduga digelapkannya itu menjadi salah satu tabungannya di akhirat. Dia menyimpan uang sama saya itu nggak tiap hari. Saya juga nggak tahu dia masuknya berapa. Tinggal ini jumlahnya berapa, sisanya ya kembaliin uangnya. Iya, begitu. Udah kan aman kan? Kini Po Alpa sudah berbaring abadi di rumah terakhirnya, di pemakaman wakaf Kujaran, Jakarta Selatan. Ia meninggal di usia 38 tahun, meninggalkan suami dan 4 anak yang masih membutuhkannya. Anak kembar Po Alpa yang bernama Raffi Ahmad Darmadina dan Rafa Ahmad Darmadina bahkan sempat rewel dan sakit karena belum terbiasa hidup tanpa pelukan ibunda mereka. Lalu benarkah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan mengadopsi anak kembar Po Alpa? Kondisinya si kakak ya masih begitu aja lemas kalau ingat mamanya kayak gitu ya, paling kita nasihatin pelan-pelan. Ininya juga saudara pada nasihatin. Sobat Sorot, ibarat pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Maka Po Alpa wafat meninggalkan amal dan nama baik yang tak bisa dicitrakan oleh gimmick dan settingan. Karena ketulusan Po Alpa bisa dirasakan, bahkan berusaha menghindari sekecil-kecilnya ria. Setelah beliau pergi, kebaikan itu muncul tanpa direkayasa. Wih, sosoknya emang the best banget ya. Kayaknya baru nemuin artis yang tulus, ikhlas. Ini sama tetangga aja sayang banget. Jadi tetangga yang sini selalu dibantu berpulang sama dia. Banyak banget yang sayang sama dia seputar sini karena apapun rezekinya dia, rezeki orang-orang sini. Nah, Sobat Sorot, semoga kita bisa mengambil hikmah berharga dari jejak karir dan kehidupan Po Alpa. Saya Abizar Rahman mohon pamit, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia.